الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Halaman berapa ini? 44. Baik. Iqra. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala ghafara Allahu lahuma wa liwalidayhima wa li jami'il muslimina. Amin. Wa an Abi Hazim anna Aba Murrah مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما باركتني كبيرا. رواه البخاري في الأدب المفرد. Sahih. Artinya kata penulis hafizahullah dari Abu Hazim bahwasanya Abu Murrah budaknya Ummi Hani putri Abu Talib ya radhiyallahu anha wa ardhaha mengabarkan kepada Abu Murrah bahwa dia pernah yakni budaknya ini ya Maula Ummu Hani bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ila ardihi bil Aqiq, bersama Abu Hurairah di tanahnya miliknya di Aqiq. Aqiq itu nama wadi ya di pinggiran kota Madinah. Maka apabila dia memasuki tanahnya, Abu Hurairah itu mengucapkan dengan kalimat yang tinggi dia di depan rumah umiknya dengan mengatakan: Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi ya. Nah, ini keselamatan untukmu hai Ummi dan rahmat Allah dan berkahnya wahai Ummi. Maka umminya berkata: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untukmu keselamatan dan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan: Rahimakillah, semoga Allah merahmatimu. Rabbaitini saghira, kau telah mendidik aku waktu kecil. Maka umminya menjawab: Ya bunai wa anta fajazakallahu khaira, wahai anakku dan bagimu semoga Allah membalas untukmu kebaikan. Wa radiya anka, dan Allah meridaimu. Kama barartani kabira, sebagaimana kau berbuat baik kepadaku ketika sudah besar. Ini sahih dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al Mufrad. Naam, Al-Aqiq وادي معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة هناك، وكانت أمه أيضا هناك. Aqiq itu nama wadi. Wadi itu sungai tapi jarang ada airnya karena kering ya. Kecuali kalau hujan deras banjir, biasanya di situ sampai banyak airnya. Wah, kebetulan Jami' Islamiyah itu depannya itu Wadi Aqiq. Jadi Jami' Islamiyah di Madinah itu di depan pintu gerbangnya itu ada di situ Wadi Aqiq. Dan di situ dulu pernah ada dekat wadi itu tanahnya Abu Hurairah dan umminya Abu Hurairah juga tinggal di situ. Lanjut. Qauluhu fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawti alayki assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Wa hadha nadhiru alladhi qablahu fi hirsihi ala birri ummihi wa wasalaha. Ini coba perhatikan bahwa Abu Hurairah setiap mau pergi, bahkan dalam sebuah riwayat dia mau pergi dan mau ketika pulang ya selalu mampir ke rumah umminya
kemudian dia mengucapkan salam, semoga Allah memberi keselamatan kepadamu dan rahmatnya dan berkahnya wahai Umi. Ya, di sini menunjukkan bagaimana contoh yang baik dari Abu Hurairah, bagaimana dia berbuat baik sama uminya dengan mendoakannya, mengucapkan salam dan mendoakannya, dan juga menyambung silaturahmi dengan uminya. Lanjut. Wa an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumā. Qala li Muhammad fa nahnu nastaghfiru lahumā hattā nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Coba perhatikan ya, Pak. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa ada seorang tabi'i namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, kami pernah bersama Abu Hurairah suatu malam radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah berdoa begini, ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan untuk umiku yakni uminya Abu Hurairah, dan ampunilah orang-orang yang mendoakan ampunan untuk keduanya. Maka Muhammad bin Sirin berkata kepada rawi, maka kami, kata Muhammad bin Sirin, kita mohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan uminya agar kita masuk ke dalam doanya Abu Hurairah, karena Abu Hurairah mendoakan ampunilah orang-orang yang mendoakan aku dan umiku. Maka kita ucapkan apa? Allahumma ighfir lana wali walidina wali ahli baitina jami'an wa dzurriyyatina wali Abi Hurairah wa ummihi. Begitu ya jemaah. Di sini ada faedah penting ya. Yang pertama, arti istighfar, astaghfirullah atau Allahumma ighfirli, itu ada dua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, minta kepada Allah sitrud dzunub fid dunya, agar ditutupi dosanya di dunia. Jadi orang kalau minta ampun astaghfirullah, berarti dia minta apa? Supaya ditutupi dosanya di dunia. Yang kedua, al-afwa yaumil hisab, agar dimaafkan pada hari hisab sehingga tidak dihukum ya dengan dosa itu, karena dia sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita kalau mendoakan ya mulai dari diri sendiri dulu, baru yang lainnya. Sebagaimana doanya Abu Hurairah di sini, Allahumma ighfirli Abi Hurairah wa li ummi. Nah, jadi didahulukan dia dulu, baru ibunya. Ini juga diambil faedah. Kita kalau berdoa mulai dari diri sendiri dulu, doakan diri sendiri baru mendoakan yang lainnya. Begitu ya jemaah. Jadi antum ini faedah penting juga, bahwa kalau ingin didoakan termasuk doanya Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sahabat yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika antum ingin diampuni oleh Allah, maka doakan ampunan untuk dia, untuk Abu Hurairah dan uminya. Lanjut. Hadha ad-du'a min Abi Hurairah li ummihi huwa min al-birri wal ihsan ilaiha wa fihi istinhaban lil imam bi takhsisihima bi du'a'in zaidin ala ma huma mashmulani bihi fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولذا قال محمد بن سيرين نحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة غفر الله لأبي هريرة ولأمه وللمؤمنين والمؤمنات. Masya Allah. Doa ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, untuk uminya, ini termasuk perbuatan berbuat baik sama uminya dan ihsan, kebaikan untuk uminya. Kenapa kok abinya tidak didoakan? Karena abinya musyrik, mati dalam keadaan non-Islam.
Artinya apa? Bahwa kita kalau mendoakan itu jangan hanya ibu kita saja, tapi doakan bapak kita juga, bapak dan ibu kita. Wali walidayya, apabila bapak ibu kita muslim, dua-duanya. Jadi mendoakan orang tua agar diampuni oleh Allah. Dan yang lainnya, doa-doa itu bukan hanya ampunan ya ikhwan. Kalau dia masih hidup, doakan dia dapat hidayah kepada apa? Sunnah. Doakan dia agar diterima amalnya, doakan dia akan diampuni dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah mati, ya itu doa. Minimal doakan dia agar diampuni oleh Allah Jalla fi'ula. Ya. Seperti doa yang ada di doa jenazah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma wa wasilhuma bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihuma min al khataaya kama yunakka thawb al abyad min ad daras. Allahumma baddil lahuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa adkhilhuma al jannah wa a'idhhuma min azab al qabr. Itu doa kita panjatkan kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dua-duanya. Kalau satu, ya satu didoakan dengan lengkap seperti itu. Yang masih hidup doakan dia supaya diteguhkan di atas Islam dan sunnah, dan diterima amalnya dan diampuni dosanya dan seterusnya. Kemudian mendoakan Abu Hurairah dan uminya ini dalam rangka juga mengamalkan ayat dalam surat Al-Hasyr yang berbunyi walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka ini, setelah generasi sahabat, maka mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami, tutuplah dosa kami dan maafkan kami, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, berarti di sini mencakup semua orang Islam sebelum kita sampai Nabi Adam. Jangan kau jadikan ya Allah di antara hati kami terhadap kaum muslimin yang hidup maupun sudah mati ghil itu maknanya permusuhan, dengki ya terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau maha sayang, sangat sayang dan kasih kepada kaum muslimin. Oleh karena itu Muhammad bin Sirin mendoakan Abu Hurairah dan umiknya, harapan dia adalah agar masuk ke dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa an ummihi, ya ghafarallahu li Abi Hurairah, semoga Allah mengampuni Abu Hurairah dan umiknya dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Ditambah oleh Syekh di sini wal mukminin wal mukminat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mukminin wal mukminat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang mendoakan mukmin laki dan perempuan, maka Allah akan catat ya pahala sebanyak jumlah orang mukmin laki perempuan. Berapa jumlahnya ya? Ya banyak ya. Ya, sekarang aja ada 1 miliar 1,8 M. Belum sebelumnya sampai zaman Nabi Adam. Banyak pahalanya ya. Jadi antum mendoakan kaum muslimin dan muslimat, maka mendapatkan pahala miliaran karena sebanyak jumlah kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan sudah mati. Terus laqad kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu madribu mathali fi birrihi li ummi wa lahu fi dhalika qisasun 'adidatun tadullu 'ala 'azimi birrihi biha wa 'adamu birrin kana minhu radhiyallahu anhu biha anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu sababan li islamiha wa dukhuliha fi hadha ad-din. Faqad kana hadisan
أشد الحرص على إسلام أمي وكان يتألم لبقائها على الكفر ويحاول مرة تلو الأخرى دعوتها للإسلام دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرهه فيتألم لذلك إلا إنه واصل دعوتها إلى الإسلام إلى أن من الله عليها فأسلمت. Nah ini dia kisah tentang uminya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dijadikan teladan di dalam berbuat baik sama orang tuanya. Ya, dalam hal ini kepada uminya, karena ayahnya kan non muslim, sudah meninggal. Kemudian di antara kisahnya yang menunjukkan betapa besar berbuat baik dia kepada uminya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Hurairah ini sebagai sebab. Ini dakwanya Abu Hurairah menjadi sebab Allah memberi hidayah kepada uminya Abu Hurairah masuk Islam, masuk ke dalam agama ini. Jadi beliau itu sangat kepingin agar uminya ini masuk Islam. Dia sangat sedih dan sakit jika uminya masih kafir. Ya, maka dia berusaha terus mendakwainya kepada Islam, kepada agama Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang uminya ini waktu itu masih kafir, mengeluarkan kalimat yang dibenci tentang Nabi SAW. Maka Abu Hurairah merasa tersakiti dengan kalimat itu, tapi dia terus berusaha mengajaknya kepada Islam, ya. Dan juga beliau, nah ini dia, nanti hadis di bawahnya itu, ya, ini datang kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah mendoakan uminya. Rasulullah mendoakan uminya Abu Hurairah akhirnya masuk Islam. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah fada'awtuha yawman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qultu ya Rasulullah inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam fatabba alayya fada'awtuha al-yawma fa asma'atni fika ma akrah fad'u Allah an yahdiya umma Abi Hurairah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allah. Ini enggak disebutkan riwayat siapa ya? Baik. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa dia pernah berkata, aku dulu pernah mendakwai umiku kepada Islam, sedangkan umiku musyrik. Maka aku ajak suatu hari agar masuk Islam, maka beliau mengucapkan satu kalimat tentang Rasulullah SAW yang saya tidak senang. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW sambil menangis. Kata Abu Hurairah, maka aku berkata, ya Rasulullah, aku mengajak umiku kepada Islam dan dia tidak mau, dia menolak, dan aku mengajak lagi hari ini, tapi dia mengucapkan kalimat yang aku dengar tentang dirimu yang aku tidak senang. Ya, doakanlah kepada Allah agar umiku ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Coba ingat-ingat ini doa ini. Ya Allah, berilah hidayah uminya Abi Hurairah. Akhirnya masuk Islam. Lah bagaimana kalau kedua orang tua kita muslim tapi belum paham sunnah? Iya kan? Kan ada kan? Ya jamaah, antum ngelamun apa turu? Ya, jadi ada sebagian orang tua kita ini belum mendapatkan hidayah kepada apa? Sunnah. Jadi masih seneng, ya itulah ya, selain sunnah lah ya. Nah, itu, nah, zaman sekarang sudah sensitif ya, gitu ya. Maka bolehkah kita doakan umi dan orang tua kita, bapak ibu kita supaya diberi hidayah kepada sunnah? Bolehlah, bagus itu, doakan orang tua kita agar diberi hidayah kepada sunnah. Iya, bagaimana caranya ini? Allahumma hdi
walidayya ila sunnah. Ya, kalau misalnya akhlaknya tidak baik, maka doakan, ya Allah berilah hidayah bapak ibuku kepada akhlak yang mulia. Pokoknya kita banyak berdoa zaman sekarang, ya, banyak berdoa. Kita meniru Rasulullah SAW itu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan, segala hal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pengen apa? Sampaikanlah kepada Allah. Ya, yang jomblo misalnya minta supaya dapat jomblowati, ya minta sama Allah jomblowati. Ya, begitu pula yang jomblowati minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberi apa? Yang jomblo men, ya kan? Lah apa laki-laki kan jomblo men, ya kan? Apa jombloan? Ya terserah antum deh, pokoknya itulah ya, bujangan sama bujangan wadi sama bujangan men, ya. Nah, berdoa minta sama Allah agar dimudahkan menikah. Itu ya jemaah. Saya sering mendengar baik ikhwan atau akhwat yang tidak nikah, tidak tahu sebabnya apa, kita nggak tahu ya. Tapi kita doakan mereka semoga segera diberi oleh Allah Azza wa Jalla jodoh yang terbaik, yang cocok, gitu ya. Sebenarnya masalah perjodohan ini nggak apa-apa kita singgung sedikit. Itu tugasnya orang tua, bapak, untuk mencarikan jodoh buat anaknya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam saja, tidak ngomong ya atau tidak. Kemudian menawarkan kepada Utsman. Utsman menolak dengan halus. Tidak lama setelah itu ternyata Hafsah dilamar sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilamar dan menikah, baru Abu Bakar ngomong radhiyallahu anhu kepada Umar, sebenarnya kemarin waktu kamu nawarkan aku Hafsah, aku nggak nolak sebenarnya, tapi saya nggak berani ngomong. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW menyebut Hafsah. Masya Allah. Maka aku tidak mau melangkahi beliau. Coba lihat akhlaknya ya, ya. Di situ menunjukkan bahwa seorang bapak kandung bertanggung jawab mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Iya, begitu ya coba. Lah kalau misalnya yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, sampai ping 6, ya gak apa-apa, sampai ping 7 gak apa-apa ya ikhwan. Barangkali yang ketujuh ketemu jodohnya. Jangan sudah Ustaz berapa? Sekali loh, kurang. Ya 10 kali kalau bisa. Gitu ya. Sampai betul-betul ketemu jodohnya. Di samping juga berdoa, ya Allah pertemukan anakku ini jodoh dengan jodoh yang terbaik, yang cocok sama dia, saling mengasihi dan seterusnya. Begitu, dan berkahilah ya Allah. Kalau doa itu yang lengkap ya kawan. Oh coba pokoknya ya Allah kasih jodoh titik. Nah, lah aku tiga ya Abu Jahal ya bu. Ya, ojo titik akhi. Jodoh, nah sifatnya bagaimana? Begini ya Allah yang begini. Itu gak apa-apa. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula minta anak, ya Allah pokoknya aku minta anak sama engkau. Titik. Gua anaknya kayak Abu Janda, Al-Bollywoodi lah, ya kan? Minta sama Allah anak yang soleh ya kawan. Soleh atau solehah, yang sehat, normal, cerdas. Jadi kasih, kalau minta itu yang lengkap gitu loh, koma begitu. Karena Allah kalau memberi itu dengan ucapan kun fayakun. Iya, mudah bagi Allah memberi itu. Iya kan? Baik, terus. Qala Abu Hurairah, "Kharajtu mustabshiran bi da'wati Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ila al-bab, fa idha huwa mujafun, fasami'at ummi khashfa qadamayya, faqalat, "Makanaka ya Abu Hurairah?" Wa sami'tu khodatal ma. Qala faghtasalat wa labisat dir'aha wa
عجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Masya Allah. Setelah didoakan sama Nabi itu, kata Abu Hurairah, maka aku keluar dari majelisnya Nabi dan aku senang sekali dengan doanya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku datang ke rumah umiku ya, dan di depan pintu ya, ternyata dia waktu itu tidak terdengar suaranya, dan umiku mendengar suara sandalku atau kakiku. Maka uminya Abu Hurairah berkata kepada Abu Hurairah, tunggu di situ wahai Abu Hurairah. Ternyata uminya mandi ya kan. Setelah itu dia memakai bajubahnya dan memakai kerudungnya, terus dia membuka pintunya, ya, pintu kamarnya. Setelah itu dia berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi dengan lisanku dan hatiku bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan ya yang benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Masuk Islamnya. Lanjut. Qala faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa ana abki min al-farah. Qala qultu ya Rasulullah abshir qad istajaba Allahu da'wataka wa hadha umma Abi Hurairah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa qala khaira. Qala qultu ya Rasulullah ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi al-mu'minin wa yuhabbibahum ilaina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma habbib ubaidaka hadha yakni Abu Hurairah wa ummahu ila ibadika al-mu'minin wa habbib ilaihi bil mu'minin. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Rawahu Muslim. Masya Allah. Sahih riwayat Muslim. Ya. Ketika mendengar kedua kalimat syahadat yang diucapkan oleh uminya, maka Abu Hurairah berkata, maka aku kembali lagi kepada Rasulullah SAW dan aku datangi beliau dan saya menangis karena bahagia. Ya, di sini menunjukkan bahwa menangis itu ada dua macam ya Pak. Yang pertama menangis karena bahagia, itu yang dinamakan qurrata a'yun, air mata yang sejuk. Ya, itu karena menangis karena bahagia. Yang kedua menangis karena apa? Sedih, kayak tadi. Yang pertama kan menangis Abu Hurairah, sedih karena uminya waktu itu mengucapkan kalimat yang tidak baik. Jadi itu air mata itu ada dua macam. Ada air mata dingin, bahagia. Ada air mata panas karena sedih. Itu istilah saja, ya, begitu ya jemaah. Kemudian ya Rasulullah, kabar gembira, Allah telah mengabulkan, menjawab doamu dan telah berhidayah. Allah telah berhidayah umma Abu Hurairah. Fahamidallah ta'ala wa qala khaira. Maka dia memuji Allah dan menyanjungnya dan mengucapkan kalimat yang baik. Ya. Kemudian ya Rasulullah, minta lagi nih Abu Hurairah kesempatan ini. Ud'ullah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi al-mu'minin. Doalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah ini menjadikan aku dan ummiku ya dicintai kaum mukminin muslimin. Kemudian yuhabbibahum ilaina, dan Allah menjadikan mereka dicintai oleh kami. Ini timbal balik. Ini jadikanlah kami, aku dan umiku dicintai oleh setiap orang muslim mukmin, dan aku mencintai orang muslim. Masya Allah. Maka Nabi berdoa lagi.
Maka Rasulullah berdoa, Allahumma habib ubaidak hadza, yani Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan umminya, dicintai oleh hamba-hambamu kaum mukminin muslimin. Wa habib ilaihim al mu'minin, dan jadikan dia ini Abu Hurairah dan umminya cinta kepada kaum mukminin, jadi mencintai setiap orang muslim. Allahu Akbar. Kemudian dikomentari di sini, maka tidak diciptakan seorang mukmin, yakni muslim, oleh Allah yang mendengar, kata Abu Hurairah ini, kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang muslim yang diciptakan oleh Allah mendengar tentang saya dan ummi saya, ya, atau melihat saya, kecuali dia mencintai saya. Sampai kata pensyarah Adabul Mufrad Syekh Husain Al-Awaisyah, hatta Yahudi, hatta orang Yahudi tidak benci sama Abu Hurairah, karena ada kalimat nas, ya Allah jadikanlah manusia cinta kepadaku dan ibuku. Jadi ada dua redaksi, muslim dan manusia. Kalau manusia termasuk orang kafir, begitu ya jemaah. Saya mau tanya antum nih, antum cinta nggak sama Abu Hurairah? Hah? Ada yang benci kan di sini? Nggak ada deh. Wallahi dalam hati kita ini, dalam hati yang paling kecil, cinta sama Abu Hurairah karena Allah. Apalagi Abu Hurairah adalah rawi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita berdoa seperti doanya Abu Hurairah? Bolehlah. Allahumma habib Allahumma habib ni aulana li aulana, ya, li ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihim al mu'minin wa habib ilaina al mu'minin. Boleh. Ya, ini kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kaum mukminin mencintai saya, atau saya dan keluarga saya misalnya. Ya, kok boleh lah. Bukan hanya orang tua, juga keluarga, ya kawan, termasuk anak-anak, boleh. Dan jadikanlah kami mencintai setiap orang muslim. Masya Allah. Ini di sini terkandung faedah penting bahwa syarafud doa, betapa mulia kedudukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengabulkan doa dan berjanji mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku kabulkan doa kalian. Ingat ya ikhwan, jika Allah berjanji pasti ditepati. Tapi kita harus memenuhi syaratnya, syarat janjinya, yaitu apa? Nyuruh kita berdoa. Allah nyuruh kita berdoa. Berdoalah kepada Allah banyak-banyak, dan Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Lanjut. Inna min a'zamil birri bil abi wal ummi idza kana aw ahaduhuma 'ala al-kufri wasyirki billahi 'azza wa jalla an ya'rida 'alaihima al-islam wa yahrisa ala hidayatihima wa dukhulihima fi hadha din al-'azim wa yastahidu fi dhalik. Jelas bahwa termasuk berbuat baik kepada orang tua, ya, yang non muslim dan musyrik atau kafir, maka sebesar-besar berbuat baik sama orang tua yang non muslim dengan menawarkan Islam dan mendoakan keduanya. Ya, dan satu lagi ya jemaah, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Mudah-mudahan di sini disebutkan kisahnya, ya. Saya belum baca. Saya sudah pernah baca itu dan mendengar kisah itu. Itu kisahnya ada seorang tabi'i yang ditanya sama seorang gurunya, "Kamu, orang tuamu di mana?"
Orang tua saya ada, mereka agamanya Majusi, kedua orang tua. Apakah kamu sudah mendakwainya? Belum maksimal, itu loh, mendakwainya belum maksimal. Pulanglah kamu ke orang tuamu dan ajak dia masuk Islam. Dan berakhlaklah yang baik. Maka dia datang ke orang tuanya, pulang dan menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak aja yang baik. Dilayani makanan, minumannya, dibantu segala macamnya. Setelah itu bapak ibunya itu bertanya, agama apa kamu ini, kok baik sekali kamu ini? Dia bilang Islam. Coba ajari kami Islam. Maka diajari Islam dan dia masuk Islam, dua-duanya. Tidak lama setelah masuk Islam, kedua orang tua itu meninggal. Masya Allah. Jadi dengan akhlak ya kawan. Kadang-kadang kenapa orang tua itu tidak menerima dakwah kita? Orang tua kita Islam misalnya, tapi dia nggak suka dengan sunnah. Mungkin cara kita menyampaikan kurang lembut, atau akhlak kita nggak baik. Cobalah senangkan dulu hatinya, jangan seolah-olah menjadikan orang tua kayak muridnya, jangan ya, tapi dimuliakan dia, kemudian di khidmah itu pelayanan kepada orang tua. Insya Allah Allah akan beri hidayah dia kepada sunnah. Lanjut. وقد جعل الله أبا هريرة رضي الله عنه سببا في إسلام أمه وقد كان حريصا على ذلك وسلك في هذا السبيل مسلكين عظيمين. المسلك الأول أنه كان كثيرا ما يعرض عليها الإسلام يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي وهذا فيه عرضه الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه مع توضيح محاسنه في أعماله وأحكامه وعقائده. والمسلك الثاني الدعاء لها بالهداية لأن الهداية بيد الله فكان يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدعاء أن يهدي أمه. Ya, jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberi contoh yang baik kepada kita. Ya, dua sebab sehingga uminya itu masuk Islam. Ya, yang pertama beliau senantiasa menawari uminya dan menjelaskan dengan baik keindahan Islam. Yang kedua mendoakannya terus-menerus, mendoakan itu terus-menerus ya ikhwan, sampai akhirnya Allah beri hidayah kepada uminya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah radhiyallahu anhu. Demikian ya ikhwan, karena sudah adzan jadi sampai sini dulu. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain waktu biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu